Jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mohon berkat untuk sepanjang hari ini. Kiranya kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Kami bersama-sama hendak merenungkan firman, urapilah kami dengan Roh Kudus. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, masih dalam suasana pandemi COVID-19, mari kita selalu semakin giat dalam doa, bisa mengendalikan diri, menjaga kebersihan, baik pribadi maupun bersama-sama. Dan mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab sebagai manusia memang kita boleh mengingat firman-Nya seperti dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian B, memang tetapi manusia tidak dapat menyelami. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Kekasih Tuhan, di suasana virus corona ini kita dihimbau oleh pemerintah, yang himbauan-himbauan itu sesungguhnya bisa kita maknai dengan makna yang baru. Seperti kita dihimbau supaya orang diwajibkan memakai masker. Sebagai orang Kristen kita bisa berhikmat memaknai anjuran itu. Mengapa sih semua orang diwajibkan memakai masker, terutama ketika keluar atau berhubungan dengan sesama? Itu ada maknanya. Kita ambil makna secara iman, manusia disuruh masker yang menutupi mulut itu, manusia disuruh untuk menggunakan atau memakai lidahnya supaya dilakukan dengan bertanggung jawab. Kita ingat surat Yakobus bab 3. Supaya kita menggunakan mulut untuk memuji Tuhan. Dan sebagai anak-anak Allah, mulut kita yang satu ini tidak boleh untuk memuji Tuhan, terus juga untuk mengutuk sesamanya. Mari kita menggunakan mulut kita itu dengan tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Kita ganti dengan memuji Tuhan. Kita ganti dengan ucapan-ucapan, atau kita teruskan ucapan-ucapan kita yang membangun, yang positif. Sampai dalam hidup bersama-sama ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada gembira. Sebab kita tahu bersama perkataan itu dapat membangun dan dapat menghancurkan sesama kita. Tapi mari kita gunakan perkataan kita untuk sesuatu yang membangun bagi sesama. Juga kita dianjurkan oleh pemerintah mau ke rumah saudara atau tetangga atau siapapun juga dihimbau untuk mencuci tangan pakai sabun atau pakai yang lain, atau dalam keadaan tertentu kita dihimbau sering pakai hand sanitizer secara pribadi. Itu dimaknai secara iman, kita bisa belajar kalau mau hidup bersama dengan sesama itu harus pakai
sarana yang baik. Apa itu? Yaitu harus bersih lahir batin. Hati kita harus bersih lahir batin. Saya ingat Injil Matius bab 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kasih Tuhan ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini saya kira ada kaitan dengan bersih hatinya. Supaya antara hati, pikiran, ucapan, tindakan itu selaras, menyatu. Sebab itu adalah teladan Kristus bagi kita semua. Terus yang terakhir, kekasih Tuhan. Yang ketiga, kita juga diimbau untuk hidup dalam masa corona ini harus menjaga jarak. Menjaga jarak. Ini mari kita merenungkannya, kita pandai-pandai untuk mengambil hikmahnya sebagai hikmat Allah, supaya kita lebih jauh memahaminya, bukan hanya sekedar menjaga jarak. Kekasih Tuhan, menjaga jarak bisa jadi orang hidup itu kalau bergaul dengan sesamanya, kalau dekat jangan terlalu dekat, dan kalau jauh jangan terlalu jauh. Dalam hidup ini jangan mengandalkan manusia. Sekali lagi, hanya kepada Tuhan kita harus dekat, harus melekat, harus nunggil. Itu hanya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita itu paling dekat, itu harus hanya kepada Tuhan. Tapi kekasih Tuhan, jangan lupa orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan itu pasti mengasihi sesamanya juga dengan kasih yang tulus. Dan sesama kita itu adalah semua orang. Kekasih Tuhan, walaupun dunia masih dalam pergumulan bencana wabah virus corona, mari terutama himbauan-himbauan pemerintah yang ada kita maknai dengan makna yang baru yang saya sampaikan tadi. Dan jangan takut, jangan khawatir, sebab kita punya Tuhan Yesus. Nyawa kita juga dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah berjanji kepada kita semua dalam Injil Matius 28, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percaya saja, terus mengasihi Tuhan dan sesama. Seringkali orang percaya memang dididik dan dihajar. Kita hayati ini sebagai didikan Tuhan, kita dihajar supaya kita mengalami kemurnian iman dan supaya kita dewasa dalam iman. Mari semakin giat dalam iman kepada Tuhan dan dalam pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan kiranya senantiasa dipuji melalui kehidupan kita semua. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sapaan Allah pada pagi hari ini. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memiliki hati yang bersih dan hidup ini mengutamakan melekat mendekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh menggunakan lidah kami dan semua bagian tubuh kami dengan bertanggung jawab. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami bersama jemaat Tuhan secara keseluruhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami pada sepanjang hari ini. Kiranya kehidupan sepanjang kami hari ini boleh kedapatan berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak berdoa untuk kekasih Tuhan Mas Yosef yang baru sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan menyembuhkannya. Terima kasih ya Allah. Inilah
syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan dengan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, selamat menikmati hidup hari ini, selamat bersyukur hari ini. Mari kita menggunakan lidah untuk memuji Tuhan dengan bertanggung jawab, menjaga hati supaya hati kita bersih dan terutama kita hidup mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin.